Aceh Besar, apakah Mawardi sebagai bupati, Pak Husaini Wahab misalnya sebagai wakil bupati, mampu dengan posisi kekuasaannya menjalankan platform ekonomi PAN di Aceh Besar? Toh, pasar Lambar Wajah Sembraut gitu. Kan? Padahal kekuasaannya luar biasa, hasilnya di akhir jabatannya kan hanya membangun sebuah dusun. Gitu kan. Bilang bahwa rela, ini kan bukan persoalan rela, tidak rela, atau ikhlas, tidak ikhlas. Kan gitu. Tapi ini adalah persoalan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-95 tahun kedua edisi Senin 18 Juli 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita membahas soal isu di tubuh Partai Aceh. Ini soal pergantian antar waktu kepada 3 anggota Dewan DPRK Aceh, yaitu Bapak Bahtiar dan Pak Juanda Jamal dan juga almarhum Pak Zulfikri. Nah, kita akan angkat tema tentang nasib Juanda di Partai Aceh KO di Pilkada, kandas di Legislatif, dan kenapa pertanyaannya. Kita akan langsung ya bersapa dengan narasumber kita, Pak Juanda Jamal. Beliau adalah anggota DPRK Aceh Besar. Assalamualaikum Bang Jamal. Bang Jamal ya? Bang Jamal apa Bang Juanda nih? Bang Jo. Bang Jo ya? Oke, Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini pertama ke PTM Bang ya? Ya benar sekali. Jadi ini luar biasa juga PTM ini. Ini temanya sangat menohok Anda ini Bang Jo ya? Karena gagal misalnya di pilkada, kandas di legislatif. Nah, ini soal PAW lagi nih Bang. Apa Anda sudah jerah nih masuk Partai Aceh atau gimana? Ya, sebenarnya bagi saya ini sebuah hal positif saja kan, persoalan. Jadi 14 Juli 2022 ini ya artinya menghilangkan beban juga bagi saya gitu. Kan gitu. Nah, artinya saya memang tidak lagi menyandang sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Namun berkenaan dengan bahwa gagal di pilkada, ya, hasil legislatif sebenarnya saya yang berhak untuk duduk sepenuhnya kan gitu. Kalau bicara undang-undang gitu kan. Jadi kalau bicara undang-undang, satu aja suara saja yang lebih, ya pasti KIP kemudian atau KPU menetapkan saya sebagai orang yang akan menjadi anggota DPRK tersebut gitu. Nah, itu. Oke, secara undang-undang. Secara undang-undang demikian gitu. Namun secara kan tentunya kan ada riak-riak, misalnya ada dinamika tersendiri lah dalam internal partai kan, yang kemudian menghendaki saya untuk berbagi kursi dengan orang yang di bawah saya gitu. Dan gitu. Anda rela, Bang Jo? Artinya gini, kalau kita bilang bahwa rela, ini kan bukan persoalan rela, tidak rela, atau ikhlas, tidak ikhlas, kan gitu. Tapi ini adalah persoalan politik, gitu. Apalagi di Partai Aceh ini, gitu kan gitu. Karena apa? Karena Partai Aceh ini juga menjadi entitas politik Aceh sebenarnya, kan gitu. Setelah apa? Setelah Perjanjian Helsinki, gitu. Artinya Perjanjian Helsinki itu mentransformasikan pergerakan perjuangan Aceh dari bersenjata ke politik. Ada transformasi di situ. Jadi tadinya bersenjata, sekarang ke politik. Maka kemudian diaturlah dalam Undang-Undang Nomor 11 supaya mengakomodir pelaku-pelaku pejuang Aceh ini untuk tidak lagi menggunakan senjata, namun jalur politik gitu. Dan berdirilah Partai Aceh ini, kan gitu. Itu intinya gitu. Jadi yang substansinya di sini apa gitu. Jadi bagaimana kita kemudian memperkuat ataupun membangun dan memperkuat entitas politik perjuangan Aceh ini melalui Partai Aceh ini secara kuat gitu. Jadi bukan kemudian persoalan
bahwa saya diganti rela nggak atau saya diganti ikhlas tidak, bukan itu. Nggak, ini perkaranya Bang Jo tidak hanya di Partai Aceh sebenarnya, tapi juga ikut di partai-partai lain soal PAW ini. Apakah ini hak partai mem-PAW anggotanya atau seperti apa? Ya, secara partai juga punya otoritas untuk itu. Namun kan ada aturannya, misalnya bahwa kalau bicara dalam di ART misalnya, bahwa saya melakukan asusila, saya melakukan korupsi, saya melanggar ADRT, kan gitu. Itu ya why not gitu kan? Itu haknya partai gitu. Kan, terus Anda sendiri alasannya? Kalau saya kan di PAW ini salah satu penyebabnya karena di awal setelah mungkin selesai pemilu 2019 itu ada surat arahan dari Mu'alim, dari pimpinan partai lah kan. Ada surat arahan bahwa yang di bawah 100 itu boleh berbagi dua gitu. Nah, di surat arahannya itu. Jadi yang di bawah, misalnya beda saya di bawah 100 dengan orang yang di bawah saya, itu bisa berbagi dua. Dan pada surat arahan tersebut, pada poin kedua disebutkan bahwa kemudian saya dan yang di bawah saya ini membuat perjanjian. Yang di bawah Anda itu siapa namanya? Muslim. Oke, Pak Muslim. Kan membuat perjanjian, kan gitu. Artinya, dan ini perjanjian ini nggak ada di antara kami berdua. Tidak ada perjanjian di antara Anda dengan Pak Muslim. Dan ketika saya konfirmasi juga ke pimpinan DPA, tidak ada bahwa namanya surat arahan, boleh ikut, boleh enggak katanya kan gitu. Namun kemudian saya dari DPW itu sudah mengirimkan surat untuk pergantian gitu. Jadi di sini saya melihat bahwa ada banyak kelemahan memang di Partai Aceh San ini, secara lembaga, secara institusi itu belum memiliki sebuah target sasaran politik yang ingin dicapainya gitu. Maka kemudian kadang-kadang kebijakan-kebijakannya itu blunder. Ya salah satunya seperti ini gitu kan gitu. Misalnya gini, bahwa kita ingin bagaimana menguasai mayoritas kursi misalnya di DPRA atau di DPRK. Apa langkah kita untuk mewujudkan itu? Kan gitu. Itu kan target dan sasaran yang jelas gitu. Namun kemudian ketika ini tidak ada, institusi kita tidak kuat, basis analisisnya tidak kuat, maka kemudian kita nggak tahu mau jalankan bagaimana gitu kan gitu. Ya, makanya kemudian misalnya 2009 misalnya kan mayoritas kursi misalnya di DPRA. Namun kemudian di 2014 menurun. Kan begitu. 2017 menurun lagi gitu. 2019 menurun lagi. Yang tadinya 33 kemudian jadi berapa? 20 berapa gitu kan. Kemudian jadi 18 gitu. Ini seharusnya kan jadi evaluasi nih. Kenapa bisa seperti ini? Ya salah satunya karena kasus-kasus mem-PAW-kan orang yang sedang menjalankan tugasnya di DPRA maupun di DPRK. PAW itu hal yang wajar dilakukan oleh partai tetapi tidak normal. Bukan tidak normal. Seharusnya partai itu punya pertimbangan. Ada pertimbangan politik misalnya. Bahwa saya digantikan dengan harapan bahwa saya tidak menjalankan tugas saya dengan baik. Sehingga platform partai itu tidak saya jalankan. Kan begitu. Agenda-agenda politik partai tidak saya jalankan. Saya hanya diam diri misalnya di gedung dewan misalnya. Kan saya tidak pernah hadir dalam paripurna, saya tidak pernah aktif. Nah, ketika itu kan pertimbangan politik partai. Oh, dia harus di-PAW-kan, digantikan dengan orang yang lebih tepat gitu, yang lebih progresif misalnya. Yang lebih kreatif, yang lebih inovatif gitu ya. Sehingga Sehingga dengan kiprah dia bisa mengangkat elektabilitas partai gitu. Oke, sekarang menjadi pertanyaannya, Bang Jo, Anda diterima nggak kalau di PAW? Maksudnya? Diterima nggak? Maksudnya diterima oleh keputusan maksudnya saya terima nggak? Ya, saya
kan saya di awal juga sudah menyampaikan bahwa saya tidak sepakat dengan PAW ini. Anda tidak sepakat. Tidak sepakat. Dan ada Karena apa? Karena apa? Saya berbuat sesuatu, langkah agenda politik yang saya buat sesuatu yang menurut saya itu bisa menaikkan kembali citra dan elektabilitas dan kapabilitas partai. Ini nggak bisa tuntas saya kerjakan gitu. Kan begitu. Jadi kalau misalnya gini, saya sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba kamu berhenti. Kan? Ini belum selesai saya buat gitu. Ganti orang lain lagi. Orang itu juga nggak bisa dia lanjutkan agenda politik ini. Artinya apa? Kemudian kader Pak PA yang ada di DPRK ulangi handro hubumo hanjut diong kemenan. Itu yang semestinya ini menjadi pertimbangan-pertimbangan gitu. Maka ketika surat ini masuk, misalnya ke surat di PAW saya masuk ke DPRK, ya, saya ajukan gugatan ke Mahkamah Internal gitu. Anda juga mengajukan gugatan. Iya. Ya, kemudian gugatan Anda diterima atau ditolak? Ini menarik juga. Ya. Jadi gugatan saya itu yang pertama di internal, di Mahkamah Internal. Ya. Karena selain Aceh Besar ada juga kabupaten lain, dan terakhir juga saya dengar salah satu anggota DPRA Ibu Martini juga mengajukan itu. Di PA ini belum ada mahkamah. Terus bagaimana mekanismenya? Dengan kemudian saya ajukan surat gugatan ke Mahkamah Internal, terbentuklah mahkamah ini. Ini bagi saya ini sesuatu yang luar biasa juga yang dilakukan oleh partai gitu kan, untuk menguatkan partai. Dengan ada gugatan saya dan kawan-kawan, kemudian partai membentuk mahkamah itu. Dan hari ini terbentuk mahkamah, melakukan persidangan mahkamah, meskipun misalnya saya dari awal juga sudah melihat bahwa mahkamah tetap akan memutuskan untuk menolak gitu kan gitu. Tapi bagi saya keputusan mahkamah itulah keputusan tertinggi partai gitu. Dan saya hormati itu, meskipun saya tidak terima gitu. Anda gitu. menghormati meskipun Anda tidak terima. Karena apa? Surat tadi dasarnya kan surat arahan. Surat arahan menurut pimpinan DPA ini boleh ikut, boleh tidak gitu. Tapi diterjemahkan oleh pimpinan di level wilayah bahwa ini harus dijalankan gitu. Karena ini penutuh katanya. Oke, tapi kan Bang gitu. Jo, ini mahkamah adalah maksudnya institusi tertinggi untuk memutuskan perkara Anda, ditolak atau diterima PAW-nya. Ya. Tapi kan PAW ini sendiri ada di tubuh, maksudnya ada di ADART, aturan-aturan di partai. Iya. Artinya Anda juga taat kepada pimpinan atau taat kepada ADART partai nih, Bang Jo? Iya, makanya gini, kita kan menyampaikan ini. Jadi ketika misalnya kita menyampaikan pertimbangan politik kita ke pimpinan di wilayah mentok gitu kan, kita bisa sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi kan gitu. Ada mahkamah supaya mahkamah dapat meluruskan, dapat mempertimbangkan kan begitu. Ya, meskipun kemudian hasilnya tetap sama, misalnya tetap bahwa kemudian mahkamah tetap mempertimbangkan ini, menolak misalnya gugatan kami gitu kan. Menolak atas dasar pertimbangan apa? Ya, menurut mahkamah di dalam ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan pimpinan wilayah ya memang memiliki dasar aturan yang kuat misalnya kan gitu. Ya, bagi saya oke. That's fine, it's okay. Saya respect dengan itu gitu Anda kan. menghormati aturan di partai, tapi Anda bisa juga tidak menghormati pimpinan. Kalau saya tidak menghormati, kemudian kan saya bisa mengajukannya ke petun gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain misalnya yang kemudian mengajukannya ke pengadilan gitu. Tapi kan sikap politik saya sudah saya sampaikan, oke, saya respect, saya hormati keputusan ini. Dan saya kemudian misalnya salah satu dampak misalnya positif yang saya ambil dari proses ini, terbentuk mahkamah di partai. Supaya apa? Nanti mahkamah ini dapat bekerja kan, berdasarkan masalah-masalah yang
kita sampaikan ini gitu. Sehingga apa, di pemilu ke depan tidak ada lagi persoalan Artinya seperti bisa ini. menampung aspirasi Iya, dari anggota iya, partai ya Bang. iya. Ya? Dan Tapi- ke depan ini kan akan terperbaiki. Jadi PA ke depan ada mahkamah, siapapun boleh misalnya tidak sepakat dengan kebijakan pimpinan, dia boleh ajukan ke mahkamah, sudah terbentuk. Dan mahkamah juga misalnya dapat menganalisa, dapat membuat aturan-aturan yang itu untuk menghidupkan partai gitu. Tidak seperti misalnya kelemahan-kelemahan selama ini gitu kan. Karena misalnya gini, dalam 3 momentum politik yang lalu selalu saja peristiwa seperti ini terjadi dan nggak ada. Dan kemudian misalnya mereka ada di antara mereka yang mengajukan langsung ke pengadilan misalnya. Dan ada yang kemudian sehingga apa, terjadi gesekan di dalam kan, kontradiksi di dalam. Tidak ada yang menyelesaikan. Dan sekarang ini momentum yang berapa nih? Yang ketiga ya. Kita coba lakukan melalui gugatan dan terbentuk mahkamah. Jadi kita harap mahkamah nanti bisa memperbaiki aturan-aturan yang terutama misalnya seperti PAW, pergantian antar waktu karena perbedaan suara seperti ini, itu tidak lagi berulang di hasil pemilu 2024 gitu. Karena apa? Karena sudah pasti kan, misalnya lah saya bilang saya tetap akan di Partai Aceh misalnya, kecuali saya dipecat kan gitu. Nah, jadi kenapa? Karena memang tingkat politik saya bukan politisi yang lompat pagar gitu kan. Kalaupun misalnya tidak lagi bisa berkarya di PA Aceh Besar, saya bisa hijrah ke PA mana gitu. Tapi yang tidak hijrah ke partai lain. Tidak hijrah ke partai. Itu lompat, bukan hijrah itu kan. Bukan hijrah Anda, itu Jadi lompat, ya. kalau kita belajar dari Nabi itu kan, Nabi itu kan ketika mentok dia di Mekah, dia hijrah ke Madinah gitu kan. Baik. Ya, jadi Tapi jika di partai Anda misalnya merasa tidak dihargai, misalnya kenapa tidak kalau misalnya pindah partai? Makanya kemudian gini, kalau di partai lain juga tidak akan bisa menjamin itu kan gitu. Jadi Anda memilih untuk setia di Partai Aceh? Karena saya punya cita-cita yang lebih besar gitu. Oke, apa cita-cita Anda kalau di Partai Aceh ini? Itu tadi, di awal tadi itu. Bagaimana transformasi perjuangan Aceh dari bersenjata ke politik ini dapat memastikan bahwa entitas politik Aceh ini ke depan ini akan lebih baik gitu. Dan berbeda dengan secara nasional gitu. Kan gitu. Ini ya. Benar. Karena gini ya, saya terus terang saya terlibat ya dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 11 itu, draft Undang-Undang UPA itu. Dan kita punya semangat yang besar ketika dulu gitu. Ketika kita memasukkan bab berkenaan dengan partai politik lokal ini, bahwa Parlok ini bisa menjadi antitesis dari Parnas gitu. Ini itu ya. Benar. Jadi makanya kemudian ketika ini tidak bisa menjadi antitesis, ini kan sebuah tesis yang harus saya lakukan sendiri gitu. Supaya apa? Supaya antitesis itu terwujud gitu. Dan kalau saya pindah ke partai lain juga ini tidak akan memberikan solusi gitu kan. Benar. Kan begitu. Benar, Bang. Apalagi misalnya kita belum melihat misalnya ada partai lokal yang sustain misalnya kan. Beberapanya tak kemudian harus berubah namanya gitu kan. Dan memang sekarang PA ini sedang turbulensinya sedang kuat gitu. Dan karena itulah kemudian saya ambil sikap saya harus tetap bertahan gitu. Baik Bang Jo, baik pemirsa PTM, menarik sekali ya pembahasan soal pergantian antar waktu sebenarnya di tubuh partai Aceh, karena memang PAW ini adalah hak otoritas partai untuk mem-PAW anggota partainya yang berada di anggota dewan misalnya. Tapi untuk partai Aceh sendiri nih Bang Jo, kita melihat ya dari beberapa data atau sumber, paling banyak di PAW justru di partai Aceh dibandingkan partai-partai lain mungkin, nama-nama yang di PAW. Ya karena gini, karena masalahnya kan dialektika nggak terjadi juga di dalam itu. Orang di bawah saya misal ataupun di bawah teman-teman yang lain beranggapan, ya ini kan beda kan cuma di bawah 100. Ya kita juga berhak dong untuk duduk gitu kan gitu. Dia kan nggak melihat secara undang-undang misalnya. Kan gitu. Dia juga nggak mempertimbangkan secara politik kan atas platform partai gitu. Karena memang di kita pergolakan pemikiran politik juga nggak terjadi juga di dalam
partai kita ini gitu kan gitu. Belum lah gitu. Oke. Karena ini padahal ini penting gitu dalam sebuah partai politik misalnya bagaimana menumbuhkan pemikiran-pemikiran politik sehingga melahirkan gagasan-gagasan politik yang itu menjadi platform untuk diperjuangkan di DPRK maupun di eksekutif, itu jauh lebih penting gitu. Dan nggak hanya kalau kondisi ini nggak hanya di PA, di partai lain juga nggak ada, saya lihat gitu kan. Jadi misal gini ya, taruhlah seperti Pak Nova misalnya, yang kemudian jadi gubernur. Apakah selama Pak Nova menjadi gubernur, Pak Nova menjalankan platform ekonomi yang digariskan oleh Demokrat? Belum tentu ya. Ya, kita bisa lihat hasilnya gitu kan. Misalnya di Aceh Besar, apakah Mawardi sebagai bupati, Pak Husaini Wahab misalnya sebagai wakil bupati, mampu dengan posisi kekuasaannya menjalankan platform ekonomi PAN di Aceh Besar? Toh, pasar Lambar Wajah Sembraut gitu. Kan? Padahal kekuasaannya luar biasa, hasilnya di akhir jabatannya kan hanya membangun sebuah dusun gitu. Jadi kan. letak kesalahannya di mana, Bang Jo? Ya, bagi saya melihat bahwa dialektika politik yang kemudian harus kita terus membangun dengan berbagai perdebatan, berbagai pemikiran-pemikiran. Oke, Itu bisa di tubuh Partai Aceh sendiri apa yang harus dibenahi? Ya, salah satunya bahwa Partai Aceh itu juga harus melakukan pendidikan politik, harus melakukan kajian-kajian politik pada kader-kadernya. Terkait PAW, apakah misalnya PAW itu harus dihapus dari partai? Oh ya, itu pastilah. Makanya saya bilang tadi Oh, bahwa Anda setuju kalau PAW itu memang dihapus dari ADRT partai? Aturan tentang PAW? nggak ada di ADRT jelas bahwa kalau pergantian itu kan karena saya berlanggar seperti yang saya sampaikan tadi kan saya berbuat asusila, saya melakukan korupsi, saya Karena Anda tidak kan gitu, saya nggak melakukan itu gitu kan. Tapi ini kan karena ada kebijakan-kebijakan tadi itu yang sebenarnya kebijakan ini membuat partai menjadi blunder gitu, menjadi lemah gitu. Karena misalnya gini, oke lah saya misalnya tidak akan keluar misalnya, tapi ada teman-teman yang kemudian melakukan petun kan ke pengadilan misalnya, mereka toh tidak lagi bertahan di sini. Tim dia juga nggak akan lari gitu kan. Anda tadi Bang Jo, apakah kita bisa mengatakan bahwa PAW ini adalah cacat hukum? Ya, sebenarnya ya kalau misalnya karena ini politik makanya ya. Hukum saja bisa kemudian dilampaui gitu kan gitu. Kalau politik itu kan gitu. Oke, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mungkin jadi tidak mungkin gitu. Jadi kita nggak bicara juga itu kan gitu. Bang Jo, Anda juga saya sering membaca ini Anda banyak didukung sama ormas. Dulu Anda juga sempat di Pilkada ya 2017 menemani Pak C lah kalau misalnya menjadi bupati, tapi gagal juga. Anda banyak mendapatkan dukungan seperti itu. Namun ketika misalnya Anda di PAW itu, alasan Anda tadi hanya memang berbagi suara. Ya kan? Anda mengatakan alasan di PAW Anda adalah berbagi suara. Apakah ini kebijakan yang diambil sama Partai Aceh itu sudah benar atau memang mempertimbangkan kedekatan Pak Muslim dengan petinggi partai? Jadi begini, saya melihat bahwa kalau untuk kasus saya, saat di awal itu, memang sebelum kami dilantik itu 2 hari lah sebelum kami dilantik itu ada pertemuan petinggi-petinggi partai lah, dan mereka memutuskan berbagi, kan gitu. Dan waktu itu saya sampaikan sanggahan, waktu pertemuan itu saya hadir dan saya sampaikan kalau ini terjadi, ini akan berdampak buruk bagi partai, saya bilang. Kan gitu. Karena apa? Saya juga nggak bisa melakukan, yang akan ganti saya juga nggak bisa melanjutkan gitu. Kan itu yang itu salah satunya. Yang kemudian otomatis saya bergerak hari ini, misalnya tiba-tiba saya berhenti, saya diam. Artinya kan, tidak bisa melanjutkan estafet mesinnya kan ini akan tiba-tiba mati mesinnya kan, jim gitu kan gitu. Tapi ini Anda tidak. Jadi secara politik ini membahayakan gitu.
Dan ini juga sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Seharusnya bisa menjadi membahayakan pertimbangan atau merugikan? merugikan ya, Merugikan ya? membahayakan bagi partai juga gitu kan. Karena apa? Karena menciptakan ketidakpastian terhadap kader untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya ataupun aksi-aksi politiknya gitu. Oke, saya melihat Anda sepertinya kecewa, Bang Jo, terhadap sepertinya ada program yang Pastilah. Anda mau jalankan tetapi terhenti karena PAW. Oke, Ya. saya akan mau bertanya nih soal Anda kan sudah 2 tahun 11 bulan menjadi anggota DPRK. 2 tahun 11 bulan mungkin 2 hari lah. Ya, seperti itu ya, kurang lebih 3 tahun ya Bang Jo ya. Iya. Program apa yang sudah Anda jalankan? Ya, jadi kalau saya ketua fraksi, kemudian pimpinan memberikan kepercayaan pada saya untuk menjadi ketua fraksi. Artinya ketua fraksi ini kan menjadi corong politik, gitu kan. Nah, jadi ada beberapa yang saya coba lakukan lah. Misalnya saya menumbuhkan sebuah inisiatif pemikiran ekonomi, politik ekonomi lah, sebuah agenda politik ekonomi dengan membangun sebuah klaster pembangunan kawasan lah. Saya namakan kawasan Sibreh. Itu adalah program politik ekonomi yang saya lakukan ini adalah untuk kemudian mendekatkan PA dengan akar rumput gitu. Kan gitu. Jadi ketika misalnya sesuatu pekerjaan saya lakukan itu langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat akar rumput, otomatis kan ini akan saya bergerak secara lebih mendasar, lebih monumental, dan kemudian ini akan berdampak bagi image partai juga gitu. Dan juga trust masyarakat terhadap partai gitu. Jadi ada 6 kawasan, ada 6 kecamatan yang saya buat sebagai kawasan Sibreh namanya, yang itu orientasinya itu pada ekonomi ya, politik. Jadi saya ingin menggunakan kawasan ini untuk mengubah ekonomi, terutama dan komoditi unggulannya padi dan ternak, karena di Aceh Besar ini 72% masyarakatnya adalah petani gitu. Jadi ini bisa, dan kemudian dengan cara ini sebenarnya secara pemikiran politik ekonomi ini bisa menjadi pintu masuk untuk menata kembali sistem produksi yang ada di Aceh Besar gitu. Kenapa? Aceh Besar itu ada pasar Lambaru. Yang pasar Lambaru ini setelah tsunami kan menjadi menjadi hidup gitu, menjadi tumbuh kan gitu. Tapi vakum setelah tsunami gitu. Sehingga produk luar masuk. Dan itu sudah berjalan Kan ya? itu sudah settled ya kan gitu. Maka kemudian dengan langkah saya ini saya mencoba untuk membangun kembali sistem produksi yang ada di Aceh Besar. Ini sudah berjalan? Ini sedang berjalan. Sedang berjalan. Sudah berjalan. Dan pada Maret tahun ini kan Menteri Pertanian datang ke kawasan ini meresmikan kawasan pertanian berbasis korporasi petani gitu. Jadi ini yang salah satu inisiatif yang fraksi Partai Aceh lakukan lah, dan saya melakukan itu. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan untuk memulihkan, memperkuat kembali misalnya struktur partai, melakukan pendidikan politik. Saya sudah melakukan itu, dan juga mengagas rencana kita untuk mengadakan beberapa kajian-kajian politik pembangunan yang itu dapat menghadirkan misalnya tokoh-tokoh intelektual Aceh Besar menjadi narasumber dan sebagainya. Supaya pergerakan PA ini jangan lagi dilihat orang sebagai pergerakan yang non intelektual gitu kan. Jadi secara perlahan, secara berproses ini kan secara masyarakat saya coba lakukan di level menengah, masyarakat menengah saya juga lakukan pendekatan. Untuk internal sendiri misalnya, salah satu yang kita coba program politik yang di fraksi kita, di fraksi PA adalah kita memperjuangkan ya, mengadvokasi lahan HTI yang dikuasai oleh PT ANI, hutan tanaman industri. Jadi ada sekitar 88.000 hektar
HTI ini kan dikuasai sama PT, sebuah PT. Jadi sepertiga Aceh Besar ini sebenarnya lahannya dikuasai sama Artinya PT banyak Ani. program Kan yang gitu. Anda jalankan. Kenapa ya? ini meliputi banyak masyarakat. Ada 11 kecamatan yang di kawasan ini. Artinya nampak ini apa yang diperjuangkan oleh PA kan gitu. Kemudian satu lagi saya mengadvokasi juga lahan untuk pembatan yang ada di Aceh Raya. Alhamdulillah untuk ini terakhir saya dapat kabar bahwa sudah di bulan Agustus ini akan mendapatkan sertifikat untuk 630 hektar. Jadi ini ya paling tidak itulah hal-hal yang saya coba lakukan untuk kebaikan. Sudah mengambil ya, ada 4 program unggul mungkin yang Anda lakukan selama berada menjadi anggota DPRK dan juga di Partai Aceh, Bang Jo. Lainnya rutinitas bisakah lah, Anda menyatakan bahwa Partai Aceh hari ini mengabaikan kandidat atau anggota partai yang unggul demi PAW dan menggantikan kepada orang-orang yang tidak unggul? Anda bisa menyebutkan seperti itu? Ya mungkin ya mereka kan punya pertimbangan lain kan. Yang menggantikan saya ini kan kader. Pertimbangan lain atas alasan kepentingan politik. Kemudian kepentingan kebijakan mereka yang sudah mengambil penutuh dan menjalankan penutuh itu gitu kan. Itu satu. Jadi tanpa kemudian melihat lagi, mempertimbangkan lagi apa-apa yang sudah kita lakukan ini gitu kan. Dan yang kedua, boleh jadi yang akan menggantikan kami ini adalah kader yang lebih baik gitu, dan kita harapkan demikian juga. Dan Anda kecewa terhadap pimpinan yang memutuskan itu bahwa Anda di PAW karena memang Anda merasa bahwa Anda kader terbaik Partai Aceh yang sudah melakukan banyak program di Partai Aceh. Ya tidak mesti kecewa kan? Yakin Anda tidak kecewa? Saya tidak kecewa. Tapi saya menyesali ya kan gitu. Kenapa? Artinya kamu kan sebagai kader, kamu jalan gitu. Kamu berhenti, ya berhenti. Anda sudah cukup taat ya? Harus seperti itulah. Harus konsisten kita. Kan gitu. Demi kepentingan politik Aceh yang lebih besar. Kalau Anda sudah di PAW, Bang Jo, ini apa yang harus Anda lakukan sekarang? Ya saya beberapa pekerjaan yang itu sudah menjadi komitmen saya, saya akan kerjakan. Misalnya kawasan tadi itu, kan? Kawasan Sibreh itu, ini sudah berjalan. Misalnya tahun ini kita menargetkan untuk memproduksi benih padi itu sekitar 50 ton. Tapi kan itu tidak ada dana lagi karena tidak menjadi anggota dewan lagi. Karena memang semangat yang kita pupuk di kawasan ini bukan bantuan, tapi korporasi, gitu. Dan ini kali yang keempat ya kita panen gitu. Baik. Jadi selama ini kita memang mengedepankan misalnya pembiayaan yang lebih swadaya gitu. Bahkan ketika misalnya seperti kita tidak cukup misalnya modal untuk membeli benih yang diproduksi oleh petani, ya kita pinjam uang dengan KUR gitu. Kredit usaha. Jadi kenapa? Karena kita jangan sampai ada sebuah semangat juga di kita misalnya untuk mentransformasi mentalitas kita dari bantuan ke entrepreneurs gitu kan gitu. Itu ada sebuah semangat. Bisa mentransformasi itu ya? Mesti. Dan itulah semangat saya, itu cita-cita saya gitu. Jangan berhenti Bang Jo. Enggak berhenti lah. makanya kita kan nggak bisa satu jalan, kita ambil jalan lain gitu kan. Tapi ada yang harus kita misalnya gini. Selalu saja orang mempergunjingkan misalnya, mempermasalahkan misalnya. Kita sulit sekali keluar dari kemiskinan gitu. Nah, kita hanya bisa menyesali itu, misalnya kita hanya mempermasalahkan itu, kan gitu. Tapi kita nggak melakukan sesuatu di akar rumput gitu. Dan saya melakukan itu gitu. Karena target saya adalah bagaimana keluarga-keluarga petani ini dengan program program ini misalnya bisa meningkatkan hasil produksi, bisa mendapatkan nilai tambah misalnya dari produk yang dihasilkan gitu. Kan gitu. Sehingga apa? Income keluarga petani meningkat. Dampaknya apa? Dampaknya pada pendidikan anak gitu. Anaknya petani, kan gitu. Nah, sedangkan kita ya di 5-10 tahun ke depan Aceh ini akan masuk ke era industri minyak dan gas misalnya. Apakah misalnya kan anak-anak petani ini bisa
terlibat di sana tidak gitu. Ini yang mesti kita pikirkan. Jadi ada sebuah langkah jangka panjang yang sebenarnya yang kita harus terus lakukan. Tetapi sayangnya terhenti di tapi Anda tetap melanjutkan program tersebut meskipun Anda tidak menjadi anggota dewan ya, Bang Jo. Itu menarik sekali, Bang Jo. Saya cap jempol. Baik, Bang Jo, untuk closing statement ini karena waktu kita sangat terbatas, Bang Jo, silahkan mungkin sampaikan kepada pemirsa PTM di rumah ataupun mungkin kepada petinggi Partai Aceh dan juga mungkin kepada pengganti Anda yang mungkin hari Kamis kemarin dilantik ya, Bang Jo. Silahkan, Bang Jo. Ya, jadi bagi saya melihat bahwa mungkin ya 3 tahun ini ya, ini sebuah pembelajaran luar biasa bagi saya, ya, karena ya sejak saya menjadi mahasiswa, saya ikut dalam pergerakan politik mahasiswa, kemudian saya ikut pergerakan bahkan ke lapangan juga, misalnya nggak hanya di kota, tapi ke kampung-kampung waktu itu membantu perjuangan ini, meskipun itu tidak nampak, ya. Itulah semua pembelajaran. Ya. Jadi 3 tahun ini pembelajaran luar biasa bagi saya untuk melihat sisi realitas politik, yang dinamika politik. Oke, mungkin Anda sampaikan ke partai, Bang. Yang hari ini kita lihat seperti tidak ada ujungnya gitu kan. Itu jadi bagaimana ini bisa menjadi pembelajaran politik bersama lah gitu. Jadi kesalahan, kelemahan yang terjadi dalam mungkin beberapa momentum politik ini bisa kita perbaiki kan gitu. Kemudian yang kedua, ingin saya sampaikan bahwa substansi perjuangan politik kita ini bagaimana kita bangun kembali, terutama goal besarnya apa gitu. Jadi kalau misalnya dulu seorang Wali Hasantiro itu bisa membangun sebuah goal besar terhadap cita-cita politik jangka Aceh misalnya, hari ini kita punya kekuasaan, bagaimana kekuasaan yang ada di eksekutif, yang ada di legislatif ini kita konsolidasikan, kan, kita kuatkan untuk mencapai yang lebih besar itu gitu. Jadi bukan kemudian misalnya kita sibuk dengan rutinitas kita kemudian sibuk menyalahkan orang lain, kita sibuk saling menjatuhkan secara internal, yang kemudian itu menjadi blunder bagi pergerakan perjuangan politik jangka panjang kita gitu. Baik, terima kasih Bang Jo atas waktunya dan diskusinya. Baik pemirsa PTM, menarik sekali ya. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe channel kita. Tonton terus setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.